Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Lita Budiarti Pamungkas di AFH Channel. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang spesial dengan salah satu pembisnis muda ya, yang berasal dari Pandeglang juga. Dan sekarang saya sudah berada di sampingnya, yaitu Teh Winnie. Apa kabar Teh? Sehat? Alhamdulillah sehat. Teh Lita, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Senang sekali bisa bertemu dengan Teh Winnie. Tapi posisi kita saat ini ada di Tangerang ya Teh ya? Nah, saat ini kita akan langsung bincang-bincang spesial dengan salah satu owner ya dari Mihar Group. Tapi sebelum kita membahas tentang Mihar Group, kita akan langsung bertanya dengan ownernya sejarah kenapa sih bisa muncul Mihar, apakah ada bisnis lain. Nah, di sini udah ada Teh Winnie, kita akan langsung aja tanya-tanya. Teh, tapi sebelum kita ke bisnisnya, kita tanya dulu nih untuk profil beliau ya. Oke Teh, silakan perkenalan dulu deh. Perkenalkan, dengan saya Winnie Wahyuni ya, owner dari Mihar Group. Kebetulan saya berbisnis ini sudah cukup lama ya Teh Lita ya, dan Mihar Group ini berdiri di Tangerang pastinya ya, Tangerang Selatan. Nah, tapi saya berasal dari Pandeglang. Pandeglang. Yang di mana Pandeglang? Pandeglangnya tentunya di Kecamatan Angsana. Kecamatan ya. Angsana, Masya Allah. Itu kalau teman-teman searching ya, Angsana itu lumayan ya Teh ya, masuk ke dalam, tapi keren nih. Sekarang malah berhasil di kota gitu ya. Kampung-kampungnya lagi gitu ya. Apa itu namanya, budak jerok aja rode ya. Tapi keren-keren motivasinya. Orang kampung bukan berarti rezeki kampung, tapi betul. Orang kampung rezeki kota. Terbukti ya. Terbukti. Nah, kita akan langsung aja nih Teh bincang-bincang. Kenapa sih Teteh itu pengen berbisnis dan bisnisnya di kota ya? Apakah memang sebelum Mihar ini apa ada bisnis lain dulu? Dan bagaimana perjalanan dari awal mula bisa berbisnis ini? Ya, perjalanannya itu memang sudah sekitar 6 tahunan ya, sebelum kita menikah ya. Itu di Topron ya. Memang Topron ini awal mula berdirinya Mihar Group. Berarti sebelum ke Mihar ada Topron dulu. Betul. Nah, bagi teman-teman yang masih kepo apa itu Topron, nah ini lintasannya ya, ini sekilas dari produk Topron. Nah, ini dia. Nah, itu adalah salah satu bisnis pertama ya. Bisnis pertama adalah Topron. Teh lanjut. Ya, bisnis Topron ini memang kita 6 tahun yang lalu itu dimulai dari kecil ya, tidak langsung sebesar sekarang ya. Tidak seluruh Indonesia tahu. Memang dimulai dari 1, 2 ya, yang memang door to door. Nah, ya pengenalannya itu memang luar biasa ya. Merintis itu dimulai dari diri kita sendiri. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk memanfaatkan bisnis keluarga awalnya ya, dan berkembang menjadi seperti sekarang. Topron alhamdulillah dikenal di seluruh Indonesia. Iya, betul banget. Salah satunya ini distributor kita ya, menjadi salah satu cabang ya, cabang pusat di Pandeglang. Ya. Jadi kita itu ketemu dengan Teh Winnie di tahun 2017 ya Teh ya, 2017. Dan kita menjalin kerjasama di Topron ya, dan alhamdulillah qadarullah Allah tetap mengizinkan kita terus bertransaksi muamalah, tentunya tidak hanya transaksi muamalah tapi juga kekeluargaan yang semakin erat ya. Nah, dari situ dari Topron akhirnya beranak pinak nih bisnisnya ya. Membuka bisnis baru atau namanya lupa lagi apa sih? Cabang lah. Cabang, Gitu. Kalau bukan cabang, kalau di saya tuh apa yang namanya? Pelebaran bisnis, apa nih? Bukan pelebaran, maksudnya pengembangan usaha. Pengembangan usaha ya, pengembangan yang ke produk rumah tangga. Nah, karena kebetulan
kita punya fashion bisnis ya, yang namanya pembisnis kan tidak harus itu aja. Apa saja yang penting kita hobi lah. Iya, betul hobi banget. dan menyenangi, mencintai dan tujuannya bermanfaat gitu pastinya. Akhirnya berkembanglah ke dunia anak. Ke dunia anak dulu. Ke dunia anak. Ini pastinya ada sejarahnya kenapa sih akhirnya bisnis ini malah bukannya ke bisnis anak. Kenapa nggak ke kuliner, nggak ke yang lain gitu ya. Tapi kok dari Topron, pembersih lantai gitu ya. Tapi ini jelek gitu ke bisnis baju anak. Ada apa sih gitu? Sebenarnya sih kita sudah mencoba beberapa ya usaha. Beberapa bisnis. Oke. Betul, dari Topron kita pernah kuliner. Sudah kuliner sudah. Kuliner. Tapi ya tadi itu yang namanya bisnis ya masih mencoba trial and error. Terus ternyata masih belum pas, belum mapan di situ. Akhirnya mencoba lagi, yaitu tadi karena tidak fokus ya, karena jujur saya hobi masak tapi tidak untuk berbisnis. Untuk dijual, oke. Akhirnya berkembang lagi ke bisnis yang lain. Tahu ya, WD dulu tuh? Oh iya, frozen food. Iya ya, benar. Saya pernah ngelihat iklannya Teh Winnie itu sempat beberapa kali tuh di Facebook ya. Ala Hokben. Ya, ala Hokben gitu. Jadi ada nugget. Pokoknya ya frozen food lah seperti itu. Ternyata itu udah putus aja sekarang. Berarti udah nggak dikembangkan lagi. Sudah. Kemungkinan sementara ini belum ya, karena memang itu kan butuh fokus. Bisnis itu kan butuh fokus, konsisten dan totalitas gitu. Sempat juga kita berbisnis madu ya, yang memang dikembangkan di Pandeglang. Alhamdulillah pengalaman kita itu udah akhirnya berkembangnya Mihar di fashion anak dan fashion rumah tangga terbentuklah seperti sekarang, yaitu di fashion anak. Jadi akhirnya di fashion anak ini menjadi deal gitu ya, untuk dikembangkan gitu. Kalau sebelumnya itu udah ya belum berhasil gitu ya, yang akhirnya berhasilnya ternyata di fashion anak ini. Nah teman-teman, di bisnis fashion baju anak ini Teh Winnie sudah merintis selama 2 tahun ya. 2 tahun, mau ke 3 tahun ya? Tahun ini udah 3 tahun, oke. Udah 3 tahun nih. Kalau misalkan kita lihat perjalanannya itu, ini bukan masalah besar atau kecilnya, tapi bagaimana konsistennya itu membina bisnis. Nah kira-kira Teh, motivasi terbesar Teteh mengembangkan usaha di fashion ini apa sih? Motivasi yang membuat Teteh pokoknya saya harus bertahan di bisnis fashion ini harus berkembang. Apa sih motivasinya? Pastinya punya cita-cita ya. Cita-cita, oke. Cita-cita yang memang belum besar ya, besar, yaitu bagaimana diri kita menjadi orang yang bermanfaat ya. Ya mungkin skala saat ini mungkin bermanfaat untuk keluarga. Dan tapi bagaimana jangka panjang kita itu benar-benar bermanfaat untuk semua orang dan bahkan mungkin seluruh Indonesia. Kalau bisa ya tadi keluar ya. Tapi tidak mungkin besar-besar seperti itu Teh Lita kalau kita tidak memulai dari hal yang terkecil ya, teman-teman. Jadi mulailah dari diri kita. Yang pertama memanfaatkan kesempatan peluang bisnis tadi. Oh ya, ternyata saya punya anak laki-laki dan perempuan. Ya coba kita dimanfaatkan untuk tidak berbelanja di luar ya. Jadi akhirnya ketemulah bisnis hobi mengkoleksi baju anak. Dan teman-teman kita juga tahu kalau baju anak ini cepat banget pertumbuhannya ya. Perkembangannya itu cepat banget. Bagaimana pertumbuhan si anak ini dari usia ke usia, dari tahun ke tahun itu ganti baju itu bukan hanya sekali 2 kali ya, karena memang pertumbuhan anak itu cepat sekali. Dan memang ini menjadi salah satu solusi atau menjadi salah satu pilihan bisnis ya yang cocok banget ya. Dan memang ini menjadi peluang untuk teman-teman. Nah Teh, pastinya ketika Teteh menjalankan bisnis ini nggak mungkin dong nggak ada tantangan ataupun mungkin ada suka dukanya. Nah kira-kira selama dari bisnis Topron ke madu yang sempat gagal ya, terus ke kuliner juga ya sempat mandek, dan akhirnya ke fashion yang udah mulai menanjak gitu, pastinya ada cerita suka duka. Bisa share dong sama kita? Boleh dong. Pastinya ada ya teman-teman. Sukacita namanya di bisnis itu tidak semulus jalan tol ya. Jalan tol aja masih ada kadang-kadang gajruk-gajruk. Apalagi bisnis yang memang benar-benar dimulai dari diri kita, dan itu pastinya sebuah ilmu ya, ilmu yang memang tidak akan didapatkan dari orang lain.
ada sukanya, ada dukanya, ada sedihnya ya, kadang-kadang ada rasa bangga ya. Yang penting apa namanya, kita harus komitmen Telita. Wah, kadang-kadang ya dulu saya memulai bisnis ini dari memulai memanfaatkan fasilitas, Pak. Dengan tujuan tadi itu ya bagaimana bermanfaat ya, mungkin dengan adanya 1-2 karyawan, alhamdulillah sekarang lebih dari 5 ya karyawan, bahkan mau ada 10 ya untuk Mihar Group sendiri, belum lagi tim produksi. Terus kedua, bagaimana konsisten. Nah, adapun ujian tadi awalnya kok penjualannya baru 1 ya, baru 2 atau 3 itu pasti ya mengalami dan melalui itu. Terus pada saat omset menurun dan omset naik itu ujian juga teh ya. Pada omset naik jangan langsung bahagia dan bangga. Terlena. Ya. Betul, jangan langsung terlena ya. Akan tetapi bagaimana menjaga omset dan menjaga kesehatan diri kita ataupun usaha kita. Makanya dengan konsistennya kita tetap nge-branding, mempromosikan, bagaimana menjaga kualitas, bermitra dengan relasi kita itu dengan amanah ya pastinya, sehingga mereka merasakan kenyamanan, merasakan benar-benar bisnis ini tuh bukan hanya sekadar muamalah ya, tapi juga ada kekeluargaannya. Itu sih teh. Nah, berbicara tentang bisnis teman-teman, mungkin teman-teman pernah tuh join menjadi member ya, jadi reseller atau agen dan akhirnya merasa bosan, setelah itu ganti bisnis lagi ya. Tapi ternyata di sini Teh Winnie sudah membuktikan ketika stabil, konsisten selama 3 tahun, nyatanya perkembangan baju anak ini sudah menjadi luar biasa. Tapi dengar-dengar Teh sebelum Teteh mengeluarkan brand sendiri, sempet kan ya jadi DB kayak gitu. Ya, nah, jadi Teh Winnie itu pernah menjadi distributor beberapa brand ya, yang itu akhirnya bisa menambah relasi kerjasama dengan beberapa pebisnis, dan itu pun yang menjadi penguat ya Teh, yang akhirnya ingin membuka usaha sendiri. Ini sih keren ya, mulainya sih jadi distributor yang akhirnya mengeluarkan brand-brand sendiri. Sekarang udah berapa brand Teh yang sudah dikeluarkan, udah launching? 5 brand. 5 brand. 5 brand itu berarti nggak cuman baju bayi ya, tidak, tapi baju dewasa juga ada? Ada. Oke. Bisa spill dong Teh sedikit produk-produk apa aja nih yang udah di launchingkan? Boleh. Nah, yang pertama memang ada brand Mihar ya teman-teman. Brand Mihar itu brandnya yang diambil dari nama anak-anak saya ya. Jadi fashionnya lebih ke anak-anak ya, dari bayi gitu. Betul, dari bayi ke anak-anak. Dari baby sampai junior, bahkan ada teennya juga. Tapi tergantung dari fashionnya, maksudnya ini kalau couple mungkin ada ke dewasanya, tapi lebih fashionnya lebih ke baby ya. Yang kedua brandnya Hamatsa yang memang kita keluarkan ke kid sama teen. Oh gitu. Berarti dia udah nanjak lagi ya, nggak lagi balita atau bayi. Oke. Jadi khusus Hamatsa ini teens dan remaja, teens dan dewasa. Kids dan teen. Teen sama dewasanya juga ada kemungkinan ya. Tapi tidak ada yang mungkin ya. Pasti ya. Karena memang fashion ini tidak terbatas Teh. Tidak. Yang penting tadi tuh inovasi terus buat kita, dan tujuannya arah kemana, bermanfaatnya mau apakah ke dewasa, misalkan khusus perempuan ataupun laki-laki, itu sebenarnya fleksibel sih. Brand itu bagaimana mengembangkan ke brandnya. Oke, Mihar, Hamatsa. Terus ketiga apa nih? Ada Ramina. Oke. Ya. Kalau Ramina khusus ke campuran? Sama, tapi kita sekarang itu lebih ke perempuan ya. Khusus perempuan ya. Kita coba arah ke sana ya. Mengbrandingnya agar fashion perempuan ada di Ramina, kayak dari baby sampai dewasa. Tapi khusus perempuan. Betul. Programnya seperti itu nanti ya. Oke, terus yang keempat apa nih? Di NW? Di Dewira. Oh, Dewira dulu ya, Dewira. Oke. Kalau Dewira ini gimana? Ya sama kids sama baby, bukan junior. Oh, junior. Tapi lebih anak-anak campur ya, perempuan laki-laki. Sama laki-laki sama perempuan, tapi lebih ke junior teen dewasa mungkin programnya ya. Oke, yang terakhir
Tadi ya, DNW. Ya. DNW itu lebih ke fashion apa fashion tuh? sama laki-laki dan perempuan ya, tapi lebih ke dewasa ya. Nah, salah satu produk yang dari DNW adalah Hansa Kawejes ya Teh ya. Hansa Kawejes itu dari kulit sapi asli. Ya, betul. Kulit sapi asli ya. Tapi ini harganya nggak bakalan menguras kantong teman-teman. Nah, kalau misalkan mengeluarkan 5 brand ini sekaligus ya Teh ya, terbilang cepet banget kalau kita lihat dari usia bisnis ya. Apakah ini benar-benar tidak menjadi tantangan yang menyulitkan secara finansial gitu Teh? Karena kan ini lumayan nih dari 5 brand ini, tapi Teteh berani banget ambil resiko gitu. Ya, pastinya ada ya tantangan, tadi usaha itu tidak semulus yang kita bayangkan, pasti ada. Tapi kembali lagi kita tinggal pintar-pintarnya memilih-milih konsep yang memang skala saat ini gitu loh. Mungkin kalau kondisi lebaran kemarin kita berani brandnya langsung 5 ya, terus katalognya juga kece-kece ya, alhamdulillah. Apalagi Demihar, Hamatsa luar biasa, permintaannya luar biasa. Tapi kembali lagi berkomitmen tidak gitu, dengan konsistennya tidak, dan fokus pastinya ya, tidak langsung langsung kerusuh itu seperti itu tidak ya, pelan tapi pasti gitu. Kalau brand kan sebenarnya itu lebih ke branding, tapi bagaimana kita menjualnya itu konsisten terhadap mitra-mitra kita, memberikan royalti terhadap mereka, mungkin dari segi pelayanan. Produk di luar sana sama, produk sama, kualitas juga sama ya, pastinya teman-teman sudah tahu, tidak jauh dari yang di pasaran ya. Tapi komitmen kita terhadap mitra, komitmen kita menjaga kualitas ya, dan ketiga bagaimana harga kita bersaing, pastinya ada kualitas ada harga gitu sih Teh. Nah, bagi teman-teman yang tertarik dengan bisnis fashion baju anak maupun baju dewasa, karena memang ini merambahnya dari bayi sampai dengan dewasa, kita akan garap. Nah, bisa langsung menghubungi nomor di bawah ini ya. Jadi untuk Mihar ini kita ada 2 lokasi ya Teh ya. Yang pusatnya di Tangerang dan yang cabangnya ada di Paneglang ya, dengan saya langsung nanti di Cipacung ya. Bagi teman-teman yang ingin gabung menjadi distributor, agen atau reseller, bisa langsung menghubungi kontak person di bawah ini, atau bisa juga teman-teman spill atau bisa teman-teman stalking di medsos ya. Di medsos di Mihar Store Official ya, dan juga Mihar Store Pandeglang ya. Nah, itu kesempatan atau peluang bagi teman-teman yang ingin menghasilkan cuan dengan cara mudah, tidak perlu nyetok barang, tapi untuk bagi teman-teman yang ingin melebarkan sayap, bisa nyetok barang karena kita bisa skala besar ya Teh ya. Betul. Jadi bagi teman-teman yang ingin pembelian partai besar, kita open banget ya. Mau pembeliannya itu serian ataupun karungan, kita bisa banget ya Teh ya. Kontainer juga bisa. Kontainer juga bisa. Pastinya. Oke, teman-teman, jadi bagi teman-teman yang ingin gabung di kememberan Mihar Store ya, ataupun Topron, itu bisa banget ya Teh, karena bisa. ini bisnisnya masih berbarengan ya. Ya, jadi ini Group. ya, ini Mihar Group ini keren banget. Jadi di Mihar Group ini ada Topron dan juga ada Mihar Official ya, DPC, Mihar Group. DPC, Oh iya, DPC-nya itu jadi ada 2 ini ya, ada ada Topron dan juga Mihar. Nah, ini adalah salah satu peluang bagi teman-teman, dan Topron ini menjadi salah satu produk unggulan juga karena pembersih toilet yang ampuh banget. Nah, teman-teman silakan langsung deh stalking apa sih keunggulan dari Topron. Dan setelah nanti di Topron, teman-teman misalkan ingin berbisnis, mengembangkan usaha, lanjut ke baju-baju anak, baju-baju dewasa, nah langsung check outnya di Mihar Store ya, ataupun di Mihar Official ya. Oke Teh, kira-kira berbicara tentang bisnis, kayaknya nggak bakalan ada deh yang namanya nggak ada tantangan, nggak ada lawan. Pasti setiap bisnis ada lawan, setiap bisnis pasti ada saingan ya. Ini kita pengen minta tips dari Teh Winnie yang memang secara bisnis udah berkembang, insya Allah ya, ini udah mulai menuju besar gitu. Tipsnya untuk teman-teman yang ingin memulai dari awal, entah itu mereka nggak nyetok ataupun nyetok, tapi mereka ada keinginan untuk memulai bisnis. Tipsnya dong Teh untuk kami. Oke, boleh ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau membesar dan bersama Mihar Group ya, baik di cabang ataupun di pusat, kuncinya ada kemauan dulu Teh ya. Mau dulu aja ya? Betul, ada kemauan dulu. Perihal stok, teman-teman tidak usah khawatir, tidak punya modal bukan jadi alasan ya.
terus tidak punya potensi pengalaman, itu bukan jadi tolak ukur ya Teh Lita. Tapi bagaimana ada kemauan dulu, mau belajar tidak ya. Nyobain, betul, action langsung. Betul, mencari sesuatu yang baru itu penting ya. Boleh coba-coba dulu, tidak apa-apa ya. Gagal sekali 2 kali tidak masalah ya. Yang penting konsisten terhadap apa yang kita tadi ambil ya di awal, mau belajar ya. Karena mentor-mentor di luar sana juga banyak, di pusat juga ada, termasuk dengan saya dan Teh Lita juga ya. Yang tadi pertama ya Teh Lita ya, ada kemauan ya. Terus kedua, mau belajar dengan orang lain, baik sama dunia sosial sekarang banyak ya Teh Lita ya. Yang kedua dengan mentor kita ya. Yang ketiga mungkin Teh Lita konsisten terhadap komitmen yang memang kita sudah buat betul. Nah, misalkan kita punya keinginan mau punya penghasilan di 1 juta misalkan ya dalam 1 bulan, tapi di rumah saja nih, tidak bekerja atau apa, cukup di rumah, betul, cukup di rumah, yaitu dengan dropship ya, dropship dengan modal katalog saja, tapi tentunya harus tetap pakai modal ya Teh Lita. Pakai kuota, betul. Jadi tidak ada alasan, karena di pusat stoknya banyak, di cabang juga banyak, dan teman-teman juga bisa berbagi dengan timnya ya. Karena berhubungan dengan pusat, keuntungannya banyak sekali ya. Ada kedebean, keagenan dan reseller ya. Itu sih Teh Lita. Oke, pertanyaan terakhir nih Teh. Pastinya ketika Teteh membangun bisnis ini ada orang istimewa nih yang Teteh unggulkan ya, yang berperan penting dalam kehidupan Teteh, yang support banget. Kira-kira siapa nih? Semuanya kembali lagi pasti orang tua ya. Orang tua ya. Semuanya apalagi orang tua saya itu adalah panutan Teh ya, panutan contoh. Beliau memang dari segi pendidikan, keluarga memang keterbatasan. Tapi beliau bisa melewati semuanya itu dengan dengan luar biasa. Mamah adalah juga, walaupun di kampung, jadi beliau seorang pembisnis ya. Masya Allah ya. Pembisnis walau di kampung punya ladang, tapi ya digarap dengan orang lain. Juga jualan baju juga dulu ya. Tapi ya berbelanjanya dulu di Panimbang ya, atau kadang-kadang ke Tanah Abang. Itulah motivasi awal orang tua saya aja yang memang keterbatasan ilmu, keterbatasan pendidikan, dan keterbatasan keluarga ya, yang memang sudah tidak punya orang tua, beliau bisa sukses ya menyekolahkan anak-anaknya sampai punya peran sekarang ya, alhamdulillah berangkat haji juga berkat kerja kerasnya dia. Terus kedua, pasti sekarang punya suami dan anak ya. Dengan support doanya mereka, kita tidak bisa seperti ini Teh Lita. Betul. Jadi kuncinya harus minta keridoan dan keikhlasan orang tua ya teman-teman, dan suami tentunya. Yang ketiga, pada saat kondisi apapun, mau jatuh mau bahagia, kita harus berpegang tangan dengan orang-orang yang kita kesayang dan orang-orang yang kita cintai. Dan kita pada saat down, lihat lagi orang-orang terkasih dan tersayang kita ya. Jadi jangan putus asa, tetap bersyukur apa yang kita dapatkan sekarang mungkin belum sesuai dengan harapan kita ya, cita-cita kita, tapi ini proses teman-teman, proses di mana harus kita lewati dan kita lampaui. Nah, mungkin dengan kita sabar dan ikhlas ya, pasti ada hikmahnya di balik semua yang kita sudah jalankan ini. Gitu sih teman-teman ya. Nah, itu tadi ya, dari sekian pembisnis yang saya temui, kuncinya ada di orang tua dan juga pasangan. Tentunya ini tidak luput juga dari keriduan mereka ya Teh ya. Selama kita masih memiliki orang tua, maka di situ juga keriduan orang tua, keriduannya Allah bergantung kepada orang tua. Nah, baik teman-teman, bincang-bincang istimewa kita mungkin akan sampai di sini saja. Nantikan
bincang-bincang berikutnya dengan Teh Winnie, tentunya dengan perkembangan bisnisnya yang semakin besar lagi. Dan bagi teman-teman jangan lupa yang ingin gabung, silakan langsung aja kepoin Mihar Group ya, Mihar Group Official, baik itu bisnis Topron ataupun bisnis passionnya. Dan kedepannya tentu kita akan terus inovasi ya Teh ya, tentunya inovasi, belajar dari waktu ke waktu, dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi juga. Baik, itu saja, sampai ketemu lagi di season berikutnya. Assalamualaikum.